Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Isran Salam. Saya dari kelas 11 IPA 2, absen 15. Di sini saya akan membuat video tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Di sini ada 3 topik yang dapat kita bahas, yaitu yang pertama mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Yang kedua, mengidentifikasikan pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Masuk ke pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Menurut Surjono Sukanto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Dan menurut Maurice Duverger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi atau keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun faktor-faktor integrasi sosial, di sini ada 4 faktor, yaitu yang pertama, homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah untuk dicapai. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya lebih mudah untuk dicapai. Jadi di sini kesimpulannya adalah besar kecilnya kelompok akan lebih efektif dalam masalah integrasi sosialnya dibandingkan dengan homogenitas kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, atau masyarakat asal atau penduduk asli dari kelompok ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anggota baru atau anak yang baru harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya atau beradaptasi dengan sekitar oleh masyarakat aslinya. Oke. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Maksudnya adalah jika efektivitas komunikasi ini tinggi, maka integrasi sosial akan lebih cepat untuk didapat. Lanjut ke bentuk integrasi. Bentuk integrasi ada beberapa, yaitu asimilasi dan akulturasi. Ada 2 ya. Asimilasi. Apa sih asimilasi? Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak lagi ada perbedaan antar individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Rumusnya adalah A ditambah B sama dengan C. Maksudnya adalah jika ada 2 kebudayaan yang berbeda, jika digabungkan akan membentuk kebudayaan yang baru, bukan membentuk kebudayaan yang sama. Jadi rumusnya sesuai dengan pernyataan yang tadi. A plus B atau A ditambah B sama dengan C. Jadi 2 kebudayaan yang berbeda digabungkan menjadi kebudayaan yang baru hasilnya. Oke, itu tadi asimilasi. Sekarang akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya atau unsur budaya yang lama. Rumusnya adalah A ditambah B sama dengan AB. Maksudnya adalah A ditambah B sama dengan AB itu berarti mempunyai 2 kebudayaan juga sama seperti asimilasi, namun dengan hasil yang berbeda. Kalau asimilasi memunculkan atau menghasilkan budaya baru, kalau akulturasi juga memunculkan atau menghasilkan budaya baru, tetapi akulturasi itu tidak menghilangkan unsur budaya yang lama. Jadi A ditambah B sama dengan AB.
itu merupakan budaya baru. AB merupakan budaya baru tetapi tidak menghilangkan unsur budaya yang lama. Oke, lanjut ke bentuk-bentuk integrasi sosial. Di sini ada 3 bentuk, yaitu integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, contoh yang singkat yaitu semboyan kita, semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa contohnya seperti itu? Karena berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya mencerminkan integrasi sosial. Jadi kita masyarakat berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, tetapi kita tetap bersatu, tetap ramah, tetap saling tolong-menolong antar masyarakat. Yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi dapat diartikan seperti ini. Kalau kota A mempunyai fungsi A, tetapi tidak mempunyai fungsi B. Kota B mempunyai fungsi B, tetapi tidak mempunyai fungsi A. Nah, jadi kesimpulannya adalah dua-dua kota sama-sama mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi ada fungsi-fungsinya. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Singkat cerita, ini adalah bentuk kekerasan atau koersif. Contohnya seperti dengan penyampaian pendapat atau cara memberikan pendapat di tempat umum. Oke, lanjut ke faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Dan yang keempat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Masih dengan faktor pendorong. Yang kelima, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang keenam, adanya musuh bersama dari luar. Dan yang ketujuh, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di dalam masyarakat. Masuk ke disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial adalah lawan dari integrasi sosial atau kebalikan dari integrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Ini ada beberapa contoh dari disintegrasi sosial, yaitu yang pertama, pemulihan atau recovery. Pemulihan ini ditujukan agar untuk memulihkan keadaan yang sedang terjadi konflik di lingkungan sekitar. Jadi tujuannya untuk memulihkan lah, seperti dengan namanya pemulihan, agar tidak terjadi konflik lagi atau balik ke kondisi yang tentram, balik ke kondisi yang tertib seperti itu. Nah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dan yang kedua, rekonsiliasi. Pada pasal 37 undang-undang yang sama, ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Yang ketiga, rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Rehabilitasi ditujukan pada orang-orang yang ingin klarifikasi tentang konflik-konfliknya. Yang keempat, rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Yang kelima, transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Artinya, jika suatu daerah sedang mengalami konflik, maka nantinya akan mengalami transformasi sosial yang bertujuan untuk membuat suasana daerah menjadi tidak ada konflik lagi atau perubahan dengan masyarakat. Dan yang terakhir, reintegrasi.
Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, yang terakhir adalah upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. Di sini ada 6. Yang pertama, melakukan perpindahan penduduk secara terprogram, membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur, menerapkan otonomi daerah, pemerataan pendidikan, pemerataan pembangunan, mendirikan sarana sampai ke pelosok. Itu yang terakhir. Nah, sekian presentasi kali ini atau video kali ini tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Kalau ada yang kurang salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kira cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.